Bab 4349. Kengerian dari ucapan yang tidak dapat diubah. Pengurus Huo, kenapa orang ini berada di sini? Tetua Gao sangat pusing dan hampir muntah darah. Bukankah ini adalah formasi teleportasi Sekte Sage? Kenapa iblis jahat ini juga berada di sini? Meskipun dia tahu bahwa Eric Kin sedang berteleportasi ke sini, tetapi wilayah laut sangat luas, terkadang mereka sama sekali tidak bertemu dengan seseorang setelah terbang selama sehari, tetapi kebetulan mereka tampaknya memiliki takdir dengan Eric Kin, dan selalu bisa bertemu bersama. Tetua Gao, tidakkah kalian menyadari bahwa kami diikat? Andre Sohuo mengeluh. Kamu ditangkap oleh tuan muda ini. Tetua Gao mengeluarkan keringat di dahinya, dan tubuhnya mulai bergetar. Teman seiman Cheng, aku bercanda, bukan kamu, tapi orang lain. Tetua Gao buru-buru memaksakan sebuah senyum. Bukan aku, sepertinya kalian masih merasa sangat tidak puas setelah aku melepaskan kalian berkali-kali sebelumnya. Tidak disangka kalian berencana untuk mengulitiku, kata Eric Kin dengan datar. Kami hanya membicarakannya di mulut, tetapi tidak akan benar-benar bertindak seperti itu. Melihat Eric Kin berjalan mendekat, Tetua Gao dan Jerik Sui hendak menangis. Ini terlalu memalukan. Gawat sudah, pemimpin tidak dapat ditemukan, tetapi mereka bertemu dengan iblis jahat ini lagi, dan mengatakan banyak hal buruk tentangnya tanpa menyadari keberadaannya. Jika mereka tahu bahwa mereka akan bertemu Eric Kin jika mereka bergegas terlalu cepat, mereka lebih bersedia menjadi penyu di wilayah laut lain. Eric Kin melambaikan tangannya, dan serangkaian tali spiritual terbang keluar. Beberapa kultivator ingin lari, tetapi mereka langsung ditahan oleh Eric Kin, sementara Tetua Gao dan yang lainnya sangat menyadari kekuatan Eric Kin, sehingga mereka hanya berdiri patuh di tempat. Segera, orang-orang ini disegel dan diikat ke tanah bersama dengan Andre Sohuo dan yang lainnya. Raut wajah Tetua Gao benar-benar sangat jelek. Sudah berapa kali mereka ditundukkan? Itu adalah ketiga kalinya. Dirinya tahu bahwa setiap kali dia bertemu dengan iblis jahat ini, tidak ada hal baik yang akan terjadi, dan setiap kali ada konflik, itu akan memberikan alasan kepada iblis jahat ini untuk mengambil tindakan. Melihat sekeliling, hanya tersisa 20 orang saja. Pengurus Huo, kamu dekat dengan pemimpin, apakah pemimpin tahu bahwa kalian telah ditangkap? Tetua Gao berbisik dengan sedih. Dalam situasi saat ini, masih belum diketahui apa yang akan dilakukan Eric Kin setelah mengikat mereka. Tapi dikhawatirkan hanya pemimpin yang bisa menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, pemimpinlah yang mengirim kami ke sini, kata Andre Sohuo dengan tak berdaya. Pemimpin mengirim kalian ke sini, dan dia berani menangkapmu, seru Tetua Gao dengan kaget. Nyawa orang ini sudah tamat. Pemimpin pernah mengatakan bahwa jika dia tidak bergabung dengan Sage-Sage, maka dia akan menderita malapetaka hukuman Tuhan. Jika orang ini menolak, hukuman surga pergerakan langit tidak bisa dihindari. Ini adalah hal yang disayangkan dari diri kalian. Andre Sohuo bersimpati. Hukuman surga adalah malapetaka. Kamu sedang mengatakan hukuman langit yang dikatakan pemimpin. Benar, ini adalah bencana yang paling mengerikan. Andre Sohuo berkata sambil mengertakkan giginya. Mata Tetua Gao membelalak, seluruh tubuhnya bergetar lagi, dan dia hampir pingsan. Mendengar ini, Tetua Gao sudah putus asa. Lari, untuk apa mereka lari? Itulah hukuman langit yang dikatakan pemimpin. Iblis jahat ini, pemimpin mengundangmu untuk bergabung dan memberimu posisi wakil pemimpin. Tapi lihat dirimu, kamu malah sampai menolak pemimpin dan akan terkena hukuman langit. Teman seiman Kin, kamu harus segera menghubungi pemimpin dan setuju untuk bergabung.
jika tidak kamu pasti akan mati, teriak tetua Gao. Tidak masalah jika Eric Kin mati, tapi dia masih ingin hidup. Apakah kamu juga setakut itu? Tanya Eric Kin. Kebetulan kita memiliki waktu saat ini, katakan padaku, apa itu hukuman langit? Eric Kin juga menjadi penasaran. Tidak masalah jika Andre Sohuo dan yang lainnya memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Mungkin orang-orang ini disihir oleh Pak Tua Sage sehari sebelumnya. Tapi tetua Gao dan yang lainnya telah bertindak sendiri sejak mereka tiba di lautan warisan dan tidak disangka mereka juga sangat ketakutan. Itu bukan rasa takut, tetapi fakta. Pemimpin mengatakan bahwa kamu akan menghadapi hukuman langit, yang merupakan malapetaka hidup dan mati yang sebenarnya. Tetua Gao buru-buru menjelaskan. Sebagian besar dari mereka bergabung dengan Sekte Sage karena mereka dipilih sendiri oleh pemimpin, kemudian mereka ditaklukkan dan bergabung oleh kemahatauan dan perhitungan rahasia langit Pak Tua Sage. Sederhananya, prosesnya adalah apa yang ditemui Eric Kin sebelumnya. Pak Tua Sage dengan mudah menunjukkan pengalaman masa lalu mereka masing-masing, situasi saat ini, keinginan untuk masa depan, bahkan beberapa rahasia dan masalah. Kengerian dan keterkejutan karena ditusuk habis-habisan oleh orang lain secara tiba-tiba, dan seutuhnya transparan, adalah alasan asli kenapa mereka menyembah dan bahkan mengikuti Pak Tua Sage dengan taat. Tentu saja, meskipun Pak Tua Sage seperti dewa, dia adalah eksistensi paling cerdas di dunia, tetapi bagaimanapun juga, ada orang yang tidak tertarik dan pada akhirnya tidak bergabung. Dan Pak Tua Sage akan memberitahu tetua Gao dan yang lainnya bahwa orang-orang ini akan dihukum oleh pergerakan langit. Apa yang disebut hukuman memiliki tingkatan yang berbeda. Dan Pak Tua Sage juga akan menegaskan malapetaka seperti apa yang akan dihadapi oleh orang-orang yang pergi ini, mulai dari berada dalam kesulitan, hingga menghadapi krisis hidup mati, terluka parah, dan bahkan yang lebih parah adalah meninggal langsung dalam bencana tersebut. Belakangan, beberapa dari orang-orang ini diselamatkan oleh Pak Tua Sage secara kebetulan, dan mereka memilih untuk bergabung dalam ketakutan dan keyakinan, sementara beberapa ditemukan oleh tetua Gao dan lainnya. Singkatnya, mereka yang tidak memilih untuk bergabung dengan Sekte Sage seringkali terluka parah atau terbunuh. Di antara hukuman yang disebutkan oleh Pak Tua Sage, yang paling mengerikan adalah hukuman dari langit. Kata-kata Pak Tua Sage seperti kata-kata emas, selama itu diucapkan, hal-hal buruk yang sesuai akan terjadi. Ini juga alasan kenapa setiap orang semakin menghormatinya setelah bergabung dan tidak pernah berpikir untuk pergi. Karena di dalam Sekte Sage, semua orang mengira Pak Tua Sage adalah inkarnasi dari pergerakan langit, dan mengkhianatinya sama saja dengan tidak mematuhi langit dan bumi, kemudian akan terjadi kecelakaan. Dengan fakta berdarah di depan, siapa yang berani berpikir sebaliknya? Mungkinkah dia memprakarsai semua ini, kemudian membiarkan kalian melihat hasil yang ingin kalian lihat? Kata Eric Kin setelah selesai mendengarkan. Sama sekali tidak mungkin. Tetua Gao menggertakkan giginya. Aku telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa seorang kultivator yang menolak pemimpin dipotong-potong dan mati oleh sekelompok burung iblis di daerah itu tak lama setelah dia pergi. Mereka adalah iblis monster di jalan surga. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan dan tidak akan mematuhi perintah kultivator. Apa yang kamu katakan tidak terlalu menakutkan. Aku pernah melihat yang lebih jahat lagi. Orang itu meninggal di gua keesokan harinya setelah menolak pemimpin, dan dia jelas mati karena kerasukan iblis. Andre Soho juga berkata dengan raut wajah kaku. Aku juga pernah melihatnya, sambung Jerik Sue lagi. Eric Kin juga merasa masalah ini agak aneh. Sekelompok orang ini dikurung sendiri, dan tidak ada masalah dalam kerohanian ketika mereka berbicara.
yang menunjukkan bahwa mereka tidak berbohong atau berbicara omong kosong. Sebelumnya, Erikin pernah mendengar bahwa beberapa master rahasia langit memiliki metode yang mengejutkan. Mungkinkah Pak Tua Sage dapat mengendalikan keberuntungan seseorang sampai mengubah nasib seorang kultivator dan bencana buatan manusia? Tapi hal semacam ini hanyalah legenda, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, sepertinya sedikit tidak damai sejak dia menolak Pak Tua Sage. Pertama-tama dia bertemu dengan organisasi rahasia siluman, kemudian bertemu dengan tetua Gao dan lainnya. Jadi teman seiman Cheng, hukuman langit benar-benar bukanlah sebuah lelucon. Jika pemimpin menginginkanmu mati hari ini, dia sama sekali tidak akan menundanya sampai besok. Bersambung.